Hai semua, kali ini Mimin akan jelaskan komik One Piece yang liris Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Judul Chapter 1021, Iblis. Di cover judul, memperlihatkan Franky dan Senor yang sedang menangis bersama di sebuah bar. Lucunya yang ada di bar itu malah ikut menangis dan memegang minuman. Jadi nostalgia sedikit, info sedikit, jangan lupa like dan komen di bawah. Jika tidak keberatan untuk klik subscribe dan loncengnya, agar mengetahui updatean terbaru manga anime. Chapter 1021 berjudul Demonio. Di sini dimulai memperlihatkan momen pertempuran antara Robin dan Black Maria. Di chapter sebelumnya yaitu 1020, Black Maria berkata pada Robin tentang jurus barunya, menampilkan wujud raksasanya. Pasti bisa membuat Robin cepat kehabisan tenaga. Tapi Robin dengan santainya menjawab, Black Maria tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Kemudian Robin langsung menyerang Black Maria dengan jurus barunya yang bernama si Serpent Sea Dragon Flower. Serangan tersebut bisa mengendalikan lengan raksasanya dan merayap di tanah untuk bisa meraih kaki dari Black Maria. Namun karena serangan Robin bisa dilihat Black Maria tidak diam begitu saja. Dia pun menggunakan senjatanya untuk mencegah lengan raksasa milik Robin. Di chapter ini juga dijelaskan kalau ternyata bagian tubuh yang bisa dibuat Nico Robin itu berhubungan dengan tubuh utamanya. Makanya jika bagian tubuh yang dibuat olehnya yang mendapatkan serangan, Robin pun akan menerima dampaknya secara langsung. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Black Maria ketika dia menyadari tubuh utamanya merasakan dampak dari serangannya. Jadi, Black Maria terus mencoba menyerang lengan raksasa Robin. Bahkan Black Maria sampai menggunakan ujung kakinya yang ternyata memiliki jarum beracun. Sehingga Robin harus menarik lengan raksasanya ke belakang agar tidak terkena racun Black Maria. Tapi Maria tidak mau melepaskan lengan Robin begitu saja. Dia mengeluarkan serangan barunya yang bernama Mariani, yang mengeluarkan jaring laba-laba untuk menangkap lengan raksasa Robin. Setelah serangan tersebut, Maria pun kembali menggunakan serangan baru yang bernama Ozu Maria. Akhirnya membuat lengan raksasa Robin menjadi terkunci. Begitu pula dengan tubuh raksasa Robin, dan berakhir tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah merasa berhasil menahan tubuh raksasa Robin, Black Maria pun penasaran. Apakah memang benar teknik buah iblis Robin terhubung dengan tubuh utamanya? Makanya Black Maria memukul wajah dari raksasa Robin dengan serangan uiran kenakel yang akhirnya membuat Black Maria sepenuhnya percaya setelah melihat tubuh asli Robin pun merasakan dampak dari serangannya. Bahkan dampak dari pukulan Black Maria itu berhasil membuat tubuh raksasa Robin menghilang. Di momen hilangnya Robin raksasa, Robin langsung mencoba menciptakan 4 lengan raksasa lainnya tepat di belakang Black Maria, dengan tujuan melakukan serangan dak-dakan. Tapi sayangnya jurus tersebut masih bisa ditahan oleh serangan Ikito Maria yang digunakan oleh Black Maria, agar bisa membuat dinding dari jaring laba-laba, sehingga serangan dari Nico Robin pun bisa tertahan. Uniknya setelah membuat begitu banyak jaring laba-laba, Black Maria menyuruh laba-labanya untuk membakar jaringnya yang sudah dibuat olehnya. Sehingga laba-laba Black Maria pun menyemburkan api dari mulutnya dengan teknik Atata Maria, dan teknik itu pun berhasil membakar jaring laba-labanya dan menciptakan dinding api di area tersebut. Setelah dinding api terbentuk, Black Maria kembali meremehkan Robin dengan bilang kalau Robin harus mencoba memekarkan sesuatu. Tapi sayangnya di tengah kobaran api ini tidak ada bunga yang bisa mekar. Maksud Black Maria meremehkan kekuatan buah iblis Robin, yaitu Hana-Hana no Mi, yang mana Robin bisa membuat anggota tubuhnya layaknya bunga yang bermekaran. Bukan hanya meremehkan Robin, Black Maria pun langsung membuat jaring laba-laba di belakang Robin, yang membuat tubuh Robin ikut tertempel ke belakang. Setelah membuat Robin terpojok, Black Maria pun bilang kalau akhirnya Robin tidak bisa tepati janjinya yang bilang bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Black Maria lalu mengungkit masalah Sanji lagi dan bilang kalau Robin yang datang untuk menutupi kegagalan Sanji malah sekarang ikut gagal, karena sebentar lagi Robin akan kalah. Maria sambil tertawa,
Sambil berkata Robin dan Sanji hanyalah dua orang bodoh. Terakhir Maria pun berkata kepada Robin, bagaimana kalau aku menyuruh anak buahku untuk buat api lagi di jaring yang melekat pada tubuh Robin? Sementara itu tidak jauh dari sana Brook yang mendengar semua perkataan dari Maria, malah menjawab dengan tenang kalau yang bodoh itu adalah Maria. Brook juga menambahkan kalau dia menjadi Maria dia akan memilih pergi dari sini secepat mungkin. Sayangnya Maria tidak pusing dengan kata Brook, dan malah mencoba memukul tubuh Robin yang masih tersangkut di jaring laba-laba. Sambil memprovokasi Robin dengan perkataannya, Maria mengatakan kalau Robin hanyalah alat, dan satu-satunya yang berharga dari Robin hanyalah otaknya. Bahkan Robin tidak butuh tangan atau kaki, bahkan sifat pun harus dimiliki oleh orang yang hidup seperti layaknya sebuah alat. Berikut ditampilkan flashback Nico Robin. Saat dia masih bersama pasukan revolusi, terlihat Koala dan Sabo ingin mengajari Robin bela diri, karena setelah Robin pergi Koala dan Sabo tidak bisa melindunginya. Makanya Koala menawarkan untuk mengajarkan Gyujin Karate, sementara Sabo menawarkannya untuk mengajarkan Ryusoken atau Cakar Naga. Lalu di tengah itu Head muncul dan bilang ke Koala dan Sabo untuk tidak mengganggu Robin, karena dia sudah sangat kuat dan tidak butuh bantuan siapa-siapa. Tapi di sini Robin sedikit tertarik dengan tawaran Koala dan Sabo, karena Robin ingin mempelajari cara menggunakan telapak tangannya dalam sebuah pertarungan. Mendengar itu Koala dan Sabo senang untuk mengajarinya. Nah, kalau kita ingat-ingat Robin beberapa kali sudah menggunakan jurus yang dipelajarinya dari Sabo dan Koala, seperti jurus Gigantesco Mano yang digunakan Robin di dasar laut untuk mencegah Sunny menabrak batu. Robin pun terlihat bersyukur dan berpikir kalau apa yang dia pelajari ternyata bisa berguna. Selain itu Robin mempelajari cara melihat melalui inti targetnya dari Sabo, sementara Koala mengajarinya gerakan rahasia dari Gyojin Karate. Lalu scene berpindah ke pertarungan Robin dan Maria. Setelah mengingat momen itu Robin kembali bangkit semangat, yang membuatnya mengeluarkan serangan baru yang bernama Milflur Gyujin Karate Gigantum. Serangan baru itu membuat Robin menciptakan telapak tangan raksasa yang digunakan untuk menghancurkan langit-langit. Menariknya serangan Nico Robin itu juga memiliki efek yang sama seperti pukulan Gyujin Karate pada umumnya yang bisa menciptakan gelombang kejut setelah memukul. Nah, dengan hancurnya langit-langit, reruntuh yang jatuh bisa memadamkan api dan menghancurkan jaring laba-laba milik Maria. Setelah terlepas dari jaring itu Robin kembali meluncurkan teknik barunya yang disebut Demonio Fior, yang membuat Robin kembali memunculkan tubuh raksasanya. Namun bedanya kali ini tubuh raksasa Robin menjadi iblis hitam dan memiliki sayap hitam dan taring kelelawar. Belum ada konfirmasi apa-apa menghitamnya teknik baru dari Robin ini, tapi dari forum Reddit-nya sendiri bilang kalau ada kemungkinan perubahan tersebut dikarenakan haki. Tapi semua itu hanya prediksi saja, karena belum ada konfirmasi di chapter terbarunya. Lanjut lagi ke pertarungan Robin. Setelah melihat teknik baru Robin ini, Black Maria nampak terkejut sambil berteriak iblis, dengan nada sedikit kebingungan. Sementara itu Robin yang melihat reaksi Maria berkata kalau dia sekarang tidak masalah menjadi iblis. Karena dia sudah punya orang-orang yang membuatnya merasa dibutuhkan dan juga percaya padanya, makanya mereka mau meminta bantuan padaku. Lanjut Robin menciptakan banyak lengan di sekitar Maria dan kembali berkata, kamu tadi tidak butuh tangan dan kaki kan? Dan serangan pun dilancarkan Robin. Grand Gazuzi Class. Dan seketika teriakan Maria melihat iblis raksasa Robin mencengkram tubuh Maria sampai Maria mengeluarkan darah dari mulutnya. Ini bisa dipastikan serangan itu membuat Maria kalah. Tak jauh dari sana, bawahan Maria yang mendengar teriakan dari bosnya mencoba dan melihat apa yang terjadi sebenarnya pada Maria. Namun tiba-tiba kita diperlihatkan momen Brook menciptakan sebuah dinding es, agar anak buah Maria tidak bisa kemana-mana. Tapi dinding es milik Brook itu meninggalkan sebuah lubang kecil yang digunakan oleh para anak buah Maria. Dan mereka melihat Maria yang tidak sadarkan diri sambil melihat wujud iblis Robin. Para bawahan Mari pun terkejut, dan dinding es yang dibuat oleh Brook pun mulai pecah. Dan sebelum bawahan Maria maju untuk menolong Maria, Brook tiba-tiba melangkah di depan mereka dan melancarkan serangan baru, Orestra Diams yang akhirnya mengalahkan mereka semua. Setelah itu Brook berjalan ke Robin dan menangkap Robin yang ternyata terluka cukup parah. Di waktu yang sama ternyata burung meris yang sedang mengawasi pertarungan itu sejak awal.
Scene berpindah di pelabuhan Tokage, di mana Luffy sedang memakan persediaan makanan karibu yang dia simpan untuk sebulan. Sementara itu bajak laut hati bertanya kepada Luffy tentang bagaimana situasi yang terjadi di Onigashima. Tapi Luffy menjawab itu sambil makan. Jadinya mereka tidak terlalu paham apa yang dibilang Luffy. Selain itu sambil menunggu Luffy makan, Shinobu dan Momonosuke terlihat sedang berjalan menjauh, seperti ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dan benar saja, tujuan Momo adalah dia meminta Shinobu untuk merubah badannya menjadi dewasa, akan tetapi Shinobu menolak. Dan Shinobu bilang kalau dia tidak bisa melakukan semua itu. Soalnya sekali Shinobu melakukan itu tubuh Momonosuke tidak bisa kembali normal. Meski Momo berubah menjadi dewasa, hati milik Momonosuke tetap anak kecil. Tapi Momo sudah membulatkan tekadnya. Dia bilang kalau semua itu tidak masalah buatnya. Selama dia punya kesempatan menjadi naga yang lebih besar, makanya Momo pun di sini sekali lagi meminta Shinobu untuk menggunakan jurus-jurus miliknya. Dan itulah akhir cerita One Piece Chapter 1020 yang berjudul Demonio. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di next video.